perkenalkan, nama saya Maharani Melita Saskia Putri. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana hasil dari presentasi saya kepada subjek kasus saya yang saya tulis sebelumnya pada artikel di tugas 9 atau 10, yaitu tentang pelaku UMKM, khususnya usaha Mbak Afif dan suami, toko buah milik beliau. Karena situasi yang masih pandemi dan keterbatasan adanya sinyal yang tidak cukup baik, kemudian saya tidak melakukan presentasi atau wawancara secara langsung, yang kemudian saya membuat video, saya perjelaskan per slide kepada beliau, yang kemudian beliau tanggapi melalui chat WhatsApp. Untuk pembahasan yang pertama ada dampak pandemi bagi UMKM, lalu yang kedua ada peran UMKM di krisis tahun 98, lalu kemudian ada solusi untuk UMKM di tengah pandemi, lalu yang terakhir ada stimulus pemerintah ya yang dilakukan. Lalu kemudian saya menjelaskan kepada Mbak Afif dampak pandemi. Mungkin beliau juga sudah mengetahui ya dampak pandemi untuk pelaku UMKM seperti beliau, yaitu banyak juga yang di PHK, terus ada kebangkrutan, lalu sektor pariwisata yang sepi pengunjung, lalu sektor penerbangan yang juga sepi penumpang, ekspor Indonesia ke beberapa negara terhenti, lalu ada konsumsi rumah tangga yang menurun dan lain-lain. Dan juga pasti beliau juga merasakan penurunan pendapatan yang dialami beliau gitu. Lalu yang slide selanjutnya saya menjelaskan ini juga menjadi motivasi untuk Mbak Afif agar terus bertahan di tengah pandemi ya. Karena pelaku UMKM ini sangat membantu bertumbuhnya ekonomi Indonesia dari keterpurukan gitu. Seperti yang sudah saya tulis, yaitu krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 98 tetap berjalan dengan baik ya. Ini terbukti dari data Badan Pusat Statistik tahun 97 sampai 98, UMKM mampu menyerap tenaga kerja yang tinggi. Oke. Tahun 97 oleh pengusaha kecil merupakan yang tertinggi, yaitu 57,40 juta atau sekitar 87,62%. Lalu pada tahun 98 penyerapan tenaga kerja oleh pengusaha kecil juga tertinggi, yaitu 57,34 juta atau sekitar 88,66%. Alasan UKM mampu menerjang krisis ekonomi pada tahun 1998 yaitu pertama, sebagian besar UKM memproduksi barang-barang konsumsi dan jasa dengan elastisitas permintaan rendah. Lalu yang kedua, UMKM berhasil menambah devisa negara dengan meningkatkan ekspor, yaitu furnitur dan bahan baku lokal, hasil laut, dan pertanian. Lalu kemudian UMKM menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat sehingga permintaannya selalu ada. Seperti contohnya kebutuhan pokok ya yang setiap hari dibutuhkan pasti oleh masyarakat, seperti itu. Lalu solusi untuk UMKM di tengah pandemi apa sih gitu. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini, para pelaku UMKM seperti Mbak Afif ini harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan cara diberlakukannya social distancing, mencuci tangan sebelum masuk toko, menggunakan masker jika masuk toko dimanapun ya, lalu mengecek suhu badan. Lalu bagaimana sih solusinya untuk meningkatkan penjualan di tengah pandemi COVID-19? Itu dengan cara pertama yang saya tulis, menggunakan media digital. Berjualan secara online dengan memasarkan produk yang mereka jual melalui media online seperti Instagram, WhatsApp, web, dan lain-lain. Karena banyak banget kan pasti di tengah pandemi ini orang-orang lebih
intens menggunakan media sosial, apalagi WhatsApp, Instagram, web, TikTok, banyak sekali kan. Dan mereka juga menggunakan media-media itu untuk memasarkan produk mereka agar dikenal oleh masyarakat luas, seperti itu. Nah, Mbak Afif juga bisa menggunakan media-media ini untuk memasarkan buahnya, karena juga banyak sekali ya saya lihat, karena banyak sekali saya lihat pedagang buah atau sayur itu memasarkan produk mereka melalui media-media online seperti ini. Lalu kemudian ada delivery order. Dengan menerapkan layanan ini, maka mampu setidaknya meningkatkan penjualan sekaligus mengurangi penyebaran virus. Saya juga memberitahu kepada Mbak Afif bahwa beliau harus berlakukan delivery order di tokonya ini, supaya pelanggan itu yang, karena pasti banyak kan yang takut atau membatasi aktivitas di luar rumah, jadi beliau bisa mengirim pesanan pelanggan itu langsung gitu. Mereka bisa menghubungi lewat WhatsApp atau bisa telepon, seperti itu. Lalu meningkatkan kualitas produk dengan cara jika sebelumnya Mbak Afif mensortir buahnya itu kurang teliti, nah ini beliau harus lebih teliti lagi untuk memilih buah yang bagus dan layak ya. Ya pasti layak ya kalau dijual. Nah, solusinya apa sih agar buah ini tidak cepat busuk saat dijual? Nah, mungkin yang biasanya semuanya waktu sortir buah yang matang-matang semua. Nah, sekarang dibagi jadi 30% yang udah matang siap untuk dijual, yang 70% belum, atau 50% ya. Yang kemudian nanti kalau saat buah yang sudah matang ini laku dan udah mulai habis atau ada yang beberapa yang tidak terjual, bisa menjual lagi buah-buah yang belum matang tadi yang kemudian sudah matang untuk siap dijual di toko, seperti itu. Lalu kemudian menjual produk atau jasa yang dekat dengan masyarakat, dengan kebutuhan masyarakat. Ya menurut saya buah-buahan ini juga sangat penting ya untuk masyarakat di tengah pandemi seperti ini, untuk tetap menjaga kesehatan, stamina ya, mungkin untuk vitamin ya. Jadi mereka menurut saya juga butuh sekali buah, paling enggak minggu sekali mereka harus mengkonsumsi buah ya. Nah, saya juga memberikan solusi lain dengan cara membuat produk atau olahan lain dari buah, seperti membuat selai atau membuat keripik dari buah, dan itu pasti juga akan meningkatkan penjualan beliau dan memperluas penjualan beliau gitu. Karena yang pertama, keripik atau selai itu kan mampu bertahan lama ya, jadi bisa dijual ke tempat-tempat lain atau toko-toko besar, mungkin distorkan seperti itu. Nah, solusi lainnya, karena kan banyak sekali orang-orang yang lebih suka yang instan ya, jadi bisa juga tersedia buah potong, rujak, atau bikin salad buah ya, pasti juga banyak sekali itu nanti peminatnya ya, karena efisien juga, tinggal makan, nggak perlu kupas-kupas lagi kan. Itu juga bisa jadi salah satu solusi untuk meningkatkan penjualan. Lalu yang terakhir ada stimulus pemerintah. Stimulus apa sih yang diberikan pemerintah untuk UMKM? Nah, kali ini saya juga menjelaskan kepada Mbak Afif apa saja stimulus yang diberikan pemerintah, yaitu berupa BLT, bantuan langsung tunai. Ada juga kartu prakerja untuk UMKM yang masuk kategori miskin dan kelompok rentan. Lalu kemudian insentif perpajakan bagi pelaku UMKM yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar per tahun. Lalu juga ada pemberian relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM. Keringanan yang diberikan antara lain yaitu penundaan angsuran dan subsidi bunga, penerima kur kredit ultramikro dan sebagainya. Lalu juga ada perluasan pembiayaan bagi 23 juta UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja darurat. Lalu juga menjadikan kementerian atau lembaga BUMN atau Pemda sebagai penopang
ekosistem pengusaha UMKM. Lalu saya bertanya juga kepada Mbak Afif, bagaimana stimulus pemerintah ini, apakah sudah beliau rasakan? Beliau mengatakan bahwa beliau tidak merasakan stimulus pemerintah, bantuan pemerintah sama sekali. Nah, ini saya rasa stimulus yang diberikan pemerintah ini kurang efektif untuk membantu atau menopang UMKM agar tetap bertahan di masa pandemi ini, ya. Jadi saya juga berharap dan Mbak Afif pun juga berharap bahwa pemerintah nanti akan mempunyai solusi yang tepat agar stimulus ini bisa mencakup seluruh UMKM di Indonesia, seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana sih tanggapan beliau mengenai apa yang sudah saya jelaskan pada presentasi saya dengan beliau atau wawancara saya dengan beliau melalui media WhatsApp? Beliau menanggapi dengan baik solusi-solusi yang saya berikan, dan beliau juga sangat berterima kasih karena mungkin ini akan menjadi solusi yang tepat untuk meningkatkan pendapatan di toko buah beliau gitu, agar tetap bertahan di masa pandemi seperti ini. Karena yang pasti juga beliau juga berharap bahwa toko buahnya ini akan tetap bertahan dan mampu terus menopang ekonomi keluarganya, ya, membantu ekonomi keluarganya, karena ya memang ini satu-satunya usaha yang beliau miliki begitu. Dan beliau juga berharap agar pandemi ini juga segera berakhir, lalu ekonomi mulai normal kembali, dan pastinya juga ada harapan-harapan beliau yang lain ya yang beliau tidak sampaikan kepada saya. Nanti saya akan berikan bukti screenshotnya di sini atau mungkin nanti setelah ini dalam video ini. Teman-teman juga bisa menanggapi video saya melalui kolom komentar yang nanti akan saya jawab satu persatu ya. Dan saya juga berterima kasih juga kepada Bapak Awan yang telah memberikan tugas ini sehingga saya lebih mengetahui, lebih belajar lagi mengenai ekonomi yang terjadi di Indonesia, yang ada di Indonesia ini di tengah pandemi saat ini. Semoga Bapak juga bisa menanggapi video saya di kolom komentar, yang saya juga pasti akan sangat senang sekali. Saya juga akan sangat senang sekali jika teman-teman bisa menanggapi video saya. Sekian dari saya, terima kasih.